Semua dimulai pada sekitaran tahun 1945. Mereka datang! Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan? Bagaimana bisa Indonesia memproklamasikan? Bagaimana bisa Indonesia meneriakkan Merdeka? Inilah peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang kemerdekaan Indonesia. Semua berawal pada tanggal 7 September 1944, yaitu Janji Kuniaki Koiso oleh Jepang yang menjanjikan bahwa Indonesia akan merdeka pada 24 Agustus 1945 dengan perihal Indonesia mendukung Jepang dalam Perang Pasifik dalam melawan Sekutu. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Sebagai bukti bahwa Jepang akan mengabulkan janjinya, maka pada tanggal 1 Maret 1945 didirikanlah Dokuritsu Jumbi Kosakai yang didirikan oleh Letjen Kumakichi Harada atau yang dikenal dengan nama BPU PKI. Misi dari Piagam Jakarta yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang Di tengah-tengah penyelidikan dan persiapan, Jepang yang terlibat Perang Dunia Kedua dengan Sekutu terkena serangan bom atom oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima. Namun, Jepang belum kalah dan belum menyerah, begitu juga dengan janjinya terhadap Indonesia. Karena proses penyelidikan dan persiapan oleh BPU PKI telah selesai, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah lembaga PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Hisaichi Terauchi dengan tujuan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, Jepang lagi-lagi hampir kalah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu melancarkan serangan bom atom kedua kepada Jepang, tepatnya di Nagasaki. Against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Oleh karena itu, Jepang mengundang para petinggi dari Indonesia, termasuk Soekarno-Hatta, ke Vietnam. Dan rencananya mereka akan mengadakan sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus untuk mempersiapkan kemerdekaan. Namun saat semua tengah bergegas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ternyata Jepang menyerah. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dengan melakukan perjanjian, tepatnya di kapal USS Missouri milik Sekutu. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa daerah Jepang akan menjadi milik Sekutu, termasuk Indonesia. Dan Jepang akan masih memerintah di Indonesia sampai akhirnya Sekutu tiba di Indonesia. Tapi, bagaimanakah jadinya dengan janji kemerdekaan pada 24 Agustus? Setelah Jepang menyerah, ini menimbulkan kebingungan. Hal ini memicu orang-orang kalangan muda dan kalangan tua untuk membahas tentang hal ini dan mereka juga sempat berselisih.
kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya lagi dalam PPKI. PPKI? Bukannya PPKI badan dengan Jepang? Sedangkan ini kemerdekaan kita, Bung. Seharusnya kita yang berusaha sendiri, bukan menunggu dari negara lain. Bukannya begitu. Kita seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Golongan muda yang beberapa darinya adalah Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, dan lain-lain sempat melakukan rapat agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan secepatnya. Namun golongan tua termasuk Soekarno-Hatta menolak ide tersebut. Hal itulah yang menjadi awal pengasihan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk membujuk Soekarno-Hatta agar memproklamasikan segera. Peristiwa ini yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan, agar kalian terhindar dari pengaruh bentrok antara rakyat dan juga Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Bung, buka pintunya, Bung. Ada apa? Ada berita buruk, Bung. Berita buruk? Berita apa? Bung Karno dan Bung Hatta diculik, Bung. Apa? Diculik? Diculik ke siapa? Golongan muda. Dikarenakan diasingkannya Soekarno-Hatta, maka sidang PPKI yang direncanakan diadakan tanggal 16 Agustus tidak terlaksana. Terjadi negosiasi panjang antara golongan muda dan Soekarno-Hatta. Di lain sisi, Wikana yang mewakili golongan muda bernegosiasi dengan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Setelah negosiasi panjang, maka akhirnya disepakatilah agar kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Katakan sekarang, di mana mereka? Karena aku yang menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan 17 Agustus 1945. Pada siang harinya, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk berdiskusi di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita menuliskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah kalian semua. Saya jamin, ketika kalian belajar di rumah saya, kalian akan aman. Baiklah, di ruangan mana kita akan merumuskannya? Silakan berdiskusi di ruang makan saya. Terima kasih, Pak Perwira. Saya izin beristirahat dulu. Permisi tuan-tuan. Konsep penyusunan teks proklamasi adalah yang pertama, yakni pernyataan atas kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, mengenai pemindahan kekuasaan terhadap Jepang dan sekutu agar diselesaikan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Konsep tersebut dituliskan di dalam kertas dan kemudian diketik malam-malam oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Lalu kemudian ada Fatmawati yang menjahit bendera Indonesia, bendera merah putih, yang kemudian dinamai Sang Saka Merah Putih. Kemudian juga direncanakan pembacaan dilakukan di lapangan Ibekada. Namun, untuk mengantisipasi kontak dengan Jepang, akhirnya disepakati lokasi di kediaman Soekarno. Semua selesai sampai jam 4 pagi, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada hari itu jugalah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 36 yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dan diikuti pengibaran bendera merah putih dengan iringan lagu Indonesia Raya. Itulah tadi peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan karena peristiwa-peristiwa itu jugalah kita dapat meneriakkan merdeka di mana-mana. Saya Archiko Sembiring dan akhir kata, merdeka!